Step by step yang paling efektif untuk kita bisa mengembangkan UMKM itu atau usaha itu seperti apa nih Pak? Bagi pelaku UMKM yang baru mulai nih, yang startup ya gitu ya, kita punya namanya Prodit Mesra. Menanggulangi supaya dia tidak masuk ke ranah pinjol Ya, atau ya. pay later. Ini memberikan informasi atau edukasi bahwa hati-hati gitu ya. Bahaya pinjol, bahaya pay later. Sobat Uptrans, bagi para penghuni, tinggal tunggu waktunya nanti kita roadshow. Jadi Bank BJB pengen membantu untuk sell up nih. Hayo kita gede bersama, tumbuh bersama dengan kami UMKM BJB ya. Betul. Banyak programnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Uptrans semua. Kembali lagi di PPJ, Podcast P3JB Juara. Wah, keren nih. Selamat pagi Sobat Uptrans semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Pada hari ini kita kedatangan narasumber tamu yang luar biasa. Kita akan bahas terkait UMKM di Provinsi Jawa Barat. Siap. Telah hadir di sini yang kami hormati Bapak Aulia Agung Pratama, Manajer Sentra UMKM Bank BJB Wilayah Bandung Raya. Betul ya Pak? Siap. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah Pak Rifki sehat. Alhamdulillah. Suatu kebanggaan juga nih. Dan kehormatan saya bisa hadir di sini nih. Kita sharing mungkin ya nanti ya. Siap. Ngobrol-ngobrol santai lah. Ngobrol santai aja Pak. Siap. Nanti kita akan bahas tuntas bagaimana peran perbankan ya Pak dalam hal ini Bank BJB terhadap perkembangan UMKM di Provinsi Jawa Barat gitu. Mungkin sebagai informasi ke Pak Aulia, Pak Agung gitu manggilnya nih. Pak Aul boleh. Pak Aul. Ya, lebih. Sebagai informasi Pak Aul bahwa P3JB itu di bawah Disperkim, bukan hanya urusan terkait perumahan dan permukiman saja Pak yang kita kelola, tapi di dalamnya kita mengelola apartemen transit atau yang umumnya itu rumah susun, yang di dalamnya ada para penghuni yang kita bina Pak. Itu di dalamnya ada usaha-usaha UMKM yang kita bina supaya bisa berkembang gitu. Jadi tema yang cocok nih untuk para Sobat Uptrans yang ingin mengembangkan usaha. Gitu Pak. Betul. Mungkin sebelum kita masuk ke materi yang nanti kita bahas nih Pak, mungkin ada sedikit penjelasan nih terkait peran Bapak di Bank BJB dalam ini sebagai manajer sentra UMKM ya Pak. Itu seperti apa nih Pak? Siap. Oke, hatur nuhun. Terima kasih Pak Rifki ya. Jadi perkenalan dulu nih, memang betul sehari-hari kebetulan saya mengelola atau ketemunya dengan teman-teman UMKM. Jadi saya kebetulan mengelola UMKM wilayah Bandung Raya khususnya Pak Rifki ya. Jadi saya dari divisi kredit UMKM. Jadi memang Bank BJB itu sekarang itu banknya orang Jawa Barat lah ya. Betul. Sudah memiliki program feature produk yang tentunya sangat lengkap yang bisa diakomodir oleh teman-teman atau masyarakat di Jawa Barat khususnya ya, dan juga di seluruh Indonesia, karena kami sekarang tuh sudah ada di 14 provinsi, kurang lebih ada di 14 provinsi dengan 64 kantor cabang gitu. Jadi teman-teman warga Jawa Barat, masyarakat patut berbangga ya, karena Bank BJB sekarang sudah lepas landas secara bisnis. Kita memang secara legal masih BPD ya, tapi secara bisnis kita sudah nasional, termasuk UMKM-nya nih. UMKM-nya juga kita banyak program-program yang tentunya dapat difasilitasi atau dapat dinikmati lah ya, dapat diakses atau dapat diakses oleh para pelaku UMKM di Jawa Barat khususnya. Jadi nanti kita akan ngobrol lebih lanjut nih kira-kira kayak gimana nih. Tapi intinya kami dari divisi kredit UMKM tentunya sangat concern dan tentunya sangat siap nih untuk membantu teman-teman UMKM khususnya di Jawa Barat dan juga tentunya yang menjadi kelolaan ataupun mitranya di Sperkim ya, untuk bisa scale up, untuk sinergi dan kolaborasi dengan kita, khususnya dengan tim UMKM lah gitu ya, ataupun dengan Bank BJB secara produk holdingnya gitu Pak Rifki. Siap, terima kasih begitu Sobat Uptrans terkait tugas pokok dan fungsinya Pak Aul nih di Bank BJB. Mungkin Pak Aul, yang pertama nih,
bagaimana nih pandangan Pak Aul terkait potensi UMKM khususnya yang ada di Jawa Barat nih atau yang sudah memang berkolaborasi atau memang dibina oleh Bank BJB. Gimana Siap. nih Pak Aul? Oke. Oke, terima kasih Faripi. Jadi teman-teman atau masyarakat nih atau sobat PPJB ya tadi ya, Sobat Uptrans. sobat Aptran. Jadi saat ini Bank BJB itu mengelola hampir kurang lebih 50.000 lebih lah ya UMKM kelolaan yang memang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tentunya saat ini dari hal tersebut memang banyak sekali nih support yang telah kami lakukan terhadap teman-teman UMKM. Di antaranya memang teman-teman UMKM dan yang sudah menjadi binaan kita nih, kita juga banyak yang bantu untuk scale up, banyak yang bantu untuk berkembang. Jadi memang potensi UMKM di Jawa itu masih sangat besar dan luar biasa. Namun memang yang saya sering temui nih, karena sehari-hari itu saya sering ngobrol, sering ketemu dengan UMKM, ternyata ada beberapa kendala dan masalah yang dihadapi atau yang menjadi kelemahan mungkin ya, Ya, yang akhirnya sebetulnya potensinya sudah besar, tapi ketika ingin scale up kan biasanya teman-teman itu ingin bermitra nih ya, betul. baik dengan perbankan atau dengan lembaga-lembaga yang sifatnya bisa membantu teman-teman UMKM untuk produktif. Tapi ternyata UMKM ini masih banyak kendala. Yang pertama ternyata masih banyak yang belum punya legalitas, gitu ya. Kemudian yang kedua tidak punya catatan. Nah, itu sebetulnya dua hal itu tuh hal-hal yang sangat mendasar sekali sehingga akhirnya banyak yang berbicaranya adalah ke bank teh susah gitu ya. Sehingga potensi-potensi mereka nih untuk scale up, di mana ketika scale up itu kan biasanya butuh support capital gitu ya, Ya, butuh support tambahan permodalan. Akhirnya tuh karena kendala tadi, akhirnya banyak yang belum bisa terakses oleh perbankan gitu. Padahal kami hadir, siap, kita bisa turun langsung gitu ya. Istilahnya mau jemput bola jemput gitu ya. bola. Badai di mana kita ngobrol nih, sharing terkait dengan Mm-mm. UMKM dan keresahannya tadi, kita bisa bantu dari sisi pelatihan atau edukasi kita bisa bantu. Nah, itu sebetulnya Bank BJB dalam hal ini Divisi Kredit UMKM melalui kami Sentra UMKM Bandung Raya sebetulnya sangat siap hadir. Siap. Peran kami itu sebetulnya sampai kita bisa langsung turun ke lapangan gitu ya. Sehingga memang hal-hal yang menjadi keluh kesah tadi sebetulnya bisa terjawab gitu ya atau bisa di-sharingkan langsung ketika kita ketemu gitu ya. Terus memang saat ini Pak Rifki mungkin juga mengetahui lah bahwa pinjol gitu ya, Iya, betul pay Pak. letter gitu ya, rentenir, bank emok dan lain merajalela gitu ya. Jadi karena kurangnya hal tadi, literasi, edukasi, akhirnya banyaknya yang terjerumus ya, Mm-mm. banyak yang nyasar Banyak yang gitunya. nyasar, betul. Senu nyasar, akhirnya padahal belum sesuai kapasitasnya, tidak tahu bunganya, tidak Iya, tahu aturannya, akhirnya malah yang tadinya mau tuh naik ya, harapannya kan usaha tuh naik ya, tapi ternyata karena tadi tidak bisa mengukur resikonya, akhirnya malah jadinya turun, turun, malah malah jadi tutup malah gitu ya. tutup. Makanya Lah, peran kami dengan kondisi potensi yang sangat luar biasa dari berbagai sektor ya, pertanian, iya. pariwisata gitu ya, peternakan, perdagangan, itu bisa kita create bareng-bareng lah, sinergi kolaborasi gitu paling Pak Rifki. Luar biasa tuh. Banyak sekali ya, Pak. Ya, banyak dan sayang kalau kita nggak Betul, bersinergi atau berkolaborasi. betul Pak Aul. Dari yang Pak Aul menjelaskan tadi Ya, itu, pendekatan yang efektif memang yang sudah dilakukan dari Bank BJB betul. terhadap pelaku UMKM itu seperti apa nih Pak? Tadi yang mungkin tadi Bapak jelaskan ada pelatihan, terus mungkin teknis menanggulangi supaya dia tidak masuk ke ranah pinjol Ya, atau ya, pay letter ya. atau hal-hal yang memang mengarah kepada malah kemunduran itu Betul, seperti apa betul. nih Pak pendekatannya terhadap Nah, Bank BJB? betul. Jadi kami itu punya program di Bank BJB, khususnya di Divisi Kredit UMKM itu yang namanya PESAT, Pesat. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu. Jadi PESAT itu punya tiga pilar ya, ada pesat wirausaha baru, pesat kapasitas usaha, dan pesat go digital. Nah, dari masing-masing pilar itu punya turunan nih. Contoh Hmm, wirausaha baru nih. Jadi teman-teman UMKM yang baru mulai usaha atau usahanya baru merangkak nih, kita bisa bantu melalui hal apa tadi ya? Kita bisa pelatihan bareng gitu ya. Ada edukasi gitu ya, ada literasi yang kita sampaikan. Akhirnya
dari hal itu kan teman-teman lebih percaya diri, lebih mengetahui bagaimana itu perbankan dan juga aturan mainnya kayak gimana sebetulnya yang dibilang susah tuh sebetulnya enggak sih ya. Iya. Gitu. Lebih kepada hoream sih sebenarnya Pak Rifki. Nah, bentuk program peserta tadi lah yang kami tawarkan saat ini sudah dijalankan juga kurang lebih sentra itu sudah berjalan dari tahun 2015. 2015. Berarti sekarang udah Hampir 10 tahun, hampir 9 hampir tahun 10 ya, Pak? tahun kan ya. 10 tahun, betul. Nah, artinya program-program tadi yang kami sampaikan melalui program pecat itu tentunya bisa diakses oleh teman-teman UMKM khususnya yang menjadi kelolaan atau binaan dari Disperkim ya. Nah, itu boleh nanti mengakses program-program tersebut karena manfaatnya sangat banyak. Jadi gini, sebetulnya yang saya sering temui sebetulnya pelaku UMKM itu tidak melulu kendala di permodalan, ada di pemasaran, ada juga di networking. Tapi ternyata jawabannya ada di satu entitas, yaitu perbankan. Kenapa? Karena perbankan itu bisa menghubungkan, bisa mengkoneksikan, bisa mempitchingkan gitu ya, bisa membisnis matchingkan. Jadi teman-teman UMKM ini bisa bertemu satu sama lain yang menjadi mitra kami itu bisa kami pertemukan nih. Jadi gitu ya bisa bergaul Bisa gitu ya. gaul ya, Pak? Nah, karena kan yang jadi pengusaha tuh harus gaul teman-teman ya. Kenapa Harus kalau banyak nggak gaul, relasinya ya, Pak ya? kuuleun, ya nanti juga kan banyak yang bilang gitu-gitu wae. Iya, betul. Terus asa modal sudah ditambah tapi tetap nggak Nggak ningkat. berkembang. Mungkin tadi kurang networking, kurangnya pendampingan gitu ya. Kurangnya apa namanya jejaring yang memang saat ini sudah dilakukan. Jadi kenapa? Karena mitra-mitra binaan kami itu, karena kami punya spirit tadi ya, kami itu punya roadmap juga kebetulan mungkin mirip-mirip dengan yang saat ini berjalan di lingkungan pemerintah ya. Kami juga programnya naik kelas UMKM itu gitu. Harapannya dari nol itu ya, dari nol, dari merangkak itu bisa dengan kita sampai ke besarna lah istilahnya. Betul. Gitu. Jadi banyak teman-teman UMKM di kita itu akhirnya benefitnya tidak hanya dari nanti mungkin kita ngobrolin pinjaman, ternyata dari BJB itu saya bisa bertemu supplier A, saya bisa ketemu dengan channel distributor, saya bisa ketemu dengan channel eksportir gitu ya. Itu dari satu entitas ya, itu yang namanya perbankan gitu. Dalam hal ini mungkin Bank BJB yang tentunya adalah banknya kebanggaan masyarakat Jawa Barat gitu. Luar biasa. Gitu kurang lebih Kak Rifki. Begitu para sobat Apran, nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan, Oh ya, betul. sosialisasi apabila nanti memang UMKM itu bermitra dengan Bank BJB. Betul sekali seperti itu. Mungkin kepada langsung nih terkait pembiayaan, Pak. Pembiayaan. Nah, ini kayaknya Gimana nih? ini yang ditunggu-tunggu nih. Ini yang ditunggu-tunggu para sobat Ya, Apran nih. ya. Oke. Jadi betul, kami itu sebetulnya sebagai perbankan nih dalam hal ini banknya orang Jawa Barat lah ya, masyarakat Jawa Barat. Teman-teman tuh patut berbangga diri nih. Jadi banknya teman-teman warga Jawa Barat tuh sudah menjadi bank nasional, sudah peringkatnya kurang lebih 13 besar. Jadi kita tuh sudah nggak main-main nih, sudah bersaingnya tuh bukan dengan BPD lagi, tapi dengan bank nasional. Jadi program-programnya juga pasti luar biasa. Dan tentunya tadi ngobrolin pembiayaan itu menjadi turunan selanjutnya. Kenapa? Karena meskipun kita berbicaranya di sisi bisnis, tapi ternyata kan ada sisi-sisi lain tadi. Kita punya unique selling point tadi. Betul. Program pemberdayaan ini saya rasa tidak ada unit khususnya di teman-teman perbankan lain. Jadi kadang ketika itu kita ketemu, diskusi, pelatihan, barulah muncul, Pak, abdi teh ternyata butuhnya modal gitu ya, butuhnya pemasaran. Nah, kaitannya dengan pembiayaan, kami tentunya punya produk-produk yang juga luar biasa, Pak Rifki ya. Jadi, bagi pelaku UMKM yang baru mulai nih, yang startup ya gitu ya, kita punya namanya Prodit Mesra gitu ya, program Mesra, kredit Mesra, masyarakat ekonomi sejahtera. Jadi tujuannya juga sudah jelas, kita ingin mensejahterakan masyarakat dalam hal ini khususnya para pelaku UMKM khususnya di Jawa Barat. Karena awalnya memang kredit Mesra atau program Mesra ini adalah programnya dari Pemprov yang akhirnya ini saat ini menjadi program reguler di kami gitu. Nah, ini tuh apabila tadi lah kita ngobrolnya dengan pinjol apalagi renter nih dan lain-lain, ini tidak ada bunganya Pak Rifki. Tidak ada bunganya. 0%. Luar biasa. 0%, tidak ada agunan gitu ya.
tapi ada angsuran gitu ya. Angsuran mah tetap ada ya. Jadi mekanismenya mungkin ini mirip-mirip dengan apa namanya Grameen Bank ya. Jadi memang berkelompok gitu ya. Nanti Bapak Ibu masyarakat para pelaku UMKM khususnya di Jawa Barat untuk mekanisme mesra ini memang tinggal membentuk kelompok minimal 5 orang. 5 orang. Oh, berbentuknya kelompok, Pak? Kelompok minimal 5 orang, maksimal 20 orang 20 gitu. Nah, ini jangka waktunya 2, 6 bulan dan 12 bulan gitu ya, bisa 2 pilihan gitu ya. Nah, awalnya memang hanya berbasis rumah ibadah. Jadi contoh para pelaku UMKM ternyata menjadi jemaah masjid, misalnya masjid A gitu ya. Ternyata di sekitarnya dia juga berjualan, misalnya jualan basreng, cilok, warungan gitu ya. Kemudian jualan apa namanya bakso. Jadi memang awalnya hanya berbasis lingkungan rumah ibadah, misalnya lingkungan masjid, lingkungan gereja, lingkungan pura dan wihara dan lain-lain. Karena kita sudah melakukan program ini sampai mesrakan Bali, mesrakan Medan dan lain-lain gitu. Itu tidak hanya berbicaranya masjid ya gitu ya. Di Lewiliang, di Bogor juga ya, di daerah masih Jawa Barat itu juga kami melakukan campaign mesra juga. Jadi program ini bisa dinikmati bagi tadi mungkin para pelaku UMKM yang masih baru mulai nih usahanya, tapi memang harus berkelompok. Cluenya adalah berkelompok dan memang apa namanya harus memilih kelompoknya itu kalau secara aturan itu adalah yang lingkungannya dekat, misalnya lingkungan RT lah ya, satu lingkungan gitu ya. Kenapa? Karena biar termonitor kan berkelompok nih. Betul. Kemudian tanggung renteng, saya lupa tadi ya. Ada tanggung renteng, jadi biar punya tanggung jawab moral satu sama lain, karena nanti ada ketua kelompok juga gitu ya. Jadi baiknya mah milih teh nu pasti sisi rumahna, katingali sehari-hari gitu ya. Jadi kelihatan nih karena tanggung renteng kan. Wah, usaha teh geuning. Nah, antara icalan wae ya, gitu kan kelihatan. Atau kok rumahnya poek wae pindah atau gimana nih. Nah, tapi kalau berjauhan kan kebayang. Moal katawis lah bahasa Sunda namanya, nggak akan ketahuan. Makanya milihlah yang lingkungan sekitar karena nanti juga akan ada rekomendasi dari lingkungan sekitar misalnya dari RT atau RW gitu ya. Kemudian nanti juga ada ketua kelompoknya. Nah, ini jadi tidak ada bunga, tidak ada agunan, berkelompok, minimal 5 orang, maksimal 20 orang. Jadi hanya ada administrasi di depan saja satu kali itu sih. Itu udah, jadi hanya itu saja. Dan kemudian sebelum mendapatkan pembiayaan lah, nah ini yang menjadi unique selling point-nya juga adalah si pelaku UMKM ini dapat pelatihan dulu. Kalau yang kredit mesra teh aya pelatihan heula. Ada pelatihan dulu, Pak. Jadi nggak prak dapat artos gitu ya, atau nerima uang. Jadi kita kasih pelatihan supaya nanti modal yang kita sampaikan itu bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kita nanti akan bantu ini untuk apa nih pembiayaannya atau permodalan yang dipakai itu untuk seperti apa. Nah, itu fitur mesra. Jadi kalau mesra sendiri itu maksimal untuk awal nih per satu orang meskipun kelompok ya, itu sampai dengan 5 juta. Kemudian kalau misalnya nanti sudah terbukti satu siklus bagus, itu bisa top up. Maksimalnya 10 juta. Nah, itu ya, itu menjadi salah satu unique selling point juga nih produk di kita untuk teman-teman yang startup gitu ya. Kemudian kita juga karena bank yang ditunjuk oleh pemerintah menjadi penyalur KUR. Nah, di kita juga kalau teman-teman di sana nge-spill nih di BJB aya teh KUR? Ada. Di BJB tenang, ada program KUR juga dari KUR Super Mikro, KUR Mikro sampai KUR kecil. KUR PMI untuk para pekerja migran juga ada ya. Kita ada semua gitu dari mulai tadi KUR Super Mikro itu lahir waktu era pandemi ya. Era pandemi di mana itu untuk menstimulus atau untuk membantu waktu itu mungkinnya para pekerja yang terkena PHK, ibu-ibu rumah tangga yang tadinya tidak punya usaha sok atuh mungkin pemerintah teh mensupport buka usaha atuh bunganya cuma 3%. Untuk yang super mikro. Itu memang secara kredit hanya sampai 10 juta gitu ya. Tapi ini mungkin bedanya dengan mesra, ini bisa perorangan gitu ya. Kalau KUR itu bisa perorangan. Kemudian kalau sudah naik kelas lagi dari super mikro, kita juga bisa menikmati KUR mikro tadi yang sampai dengan 100 juta. Kemudian naik kelas lagi nih. Ada KUR kecil, itu sampai dengan 500 juta gitu. Nanti
ada yang suka bilang kok nama sesah cenah mengakses KUR karena memang regulasi yang diatur pemerintah itu sekarang mungkin berkembang nih. Setelah era pandemi itu mungkin stimulus pemerintah itu makin lama kan mungkin makin disesuaikan. Jadi sekarang ada graduasi gitu. Jadi ada yang dulu sempat dapat KUR, sekarang udah nggak bisa dapat lagi karena memang batasannya itu sampai batas limit tertentu atau dengan pelapor misalnya udah mencapai 500 lah ya satu orang, itu memang sudah tidak dapat menikmati lagi. Untuk yang kondisi aturan saat ini ya. Iya, 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 Gitu. iya. Kalau dulu mungkin bisa berkali-kali nih. Kalau sekarang tuh ada batasan itu. Sehingga mungkin kalau pernah dengar Pak Rifki, abi tetiasa sekarang mungkin tadi ada graduasi. Jadi harus naik kelas berarti ya. Oke. Harus naik kelas. Jadi tidak hanya secara kapasitas naik kelasnya, mungkin secara akses terhadap produk juga kita sediakan naik produk ya. lain. Jadi jangan khawatir ketika misalnya tadi KUR atau produk yang di luar tadi kan masalah juga sama. Harus yang belum punya kredit gitu ya kan untuk startup. Ya, betul. Belum pernah punya. Kemudian KUR juga kan harus tidak menikmati fasilitas kredit produktif juga kan gitu ya. Kemudian kalau tadi sudah menikmati dan limitnya sudah mencapai batasnya kan kita punya yang namanya produk KMU. Produk KMU itu sampai 500 juta juga. Gitu ya. Sampai 500 juta, kemudian ini tentunya tidak ada batasan tadi, tidak ada limit, silakan mau berulang-ulang kali juga boleh ya. Yang KMU itu ya. Iya. Bunganya pun ini kalau kita flatkan setara 10,5 sampai 12% flat gitu ya. Dibandingkan lagi-lagi kalau kita bandingkan dengan pinjol 0,3 gitu ya per hari nih. Per hari. Kali 1 bulan anggaplah 30 hari itu kan 9%. Kali 12 bulan 108%. Waduh. Ini bunganya masih 10,5 sampai 12% per 1 tahun gitu ya. Setara flat itu kan masih sangat jauh lah. Jadi teman-teman kami juga sebagai lembaga yang tentunya bermitra juga dengan regulator OJK dan juga dengan Bank Indonesia tentunya wajib nih memberikan informasi atau edukasi bahwa hati-hati gitu ya. Bahaya pinjol, bahaya pay letter atau bahaya apa namanya? Bank rentenir atau Bank Emo. Kenapa? Karena tadi balik lagi ke awal Pak Rifki, banyak yang nggak mencatat sehingga kan sebetulnya mah dari mana tahunya misalnya omset pastinya sekian atau fluktuasi sales usahanya sekian kalau nggak pernah mencatat gitu ya. Betul. Tapi teman-teman berani mengakses pinjaman yang sebetulnya bunganya mahal Luar gitu ya. biasa, Resikonya belum terukur. Kalau Pak Ripi sering dengar mungkin ya ada yang sampai diteror gitu ya penagihannya, ada yang sampai data dirinya disebar gitu. Nah, perbankan itu tidak pernah melakukan praktek-praktek seperti itu. Sudah mah bunganya jauh lebih murah, pelayanan juga kita siap nih memberikan yang terbaik. Terus tadi tidak ada praktik-praktik seperti itu. Malah kami khususnya di Bank BJB pengen membantu untuk sell up nih. Ayo kita gede bersama, tumbuh bersama dengan kami UMKM BJB ya. Betul. Banyak programnya nanti teman-teman itu. Programnya. Dapat pelatihan, ada juga nanti program kayak Bincang Bisnis nih. Bincang Bisnis itu setiap hari Jumat kan medianya awalnya offline, tapi karena ada pandemi jadi online nih. Nah itu tuh setiap Jumat teman-teman itu gratis nih. Bisa menikmati materi-materi yang tentunya luar biasa gitu. Zoom nih. Nanti setelah kesempatan ini nih saya akan share nih ke Pak Rifki. Setiap hari Jumat nih ada linknya, mangga. Karena gratis, teman-teman ini bisa milih nih. Hari ini ternyata lagi ngebahas tentang digital marketing. Hoream, ya mangga gitu ya. Baru yang ngikutin setiap materi, mangga. Karena ini kan gratis. Nah, salah satu kekurangannya adalah UMKM Hoream. Kekumpulan untuk hal produktif gitu ya. Terutama yang kumpulan-kumpulan tadi. Kemudian ketika ada informasi tadi, juga biasanya Hoream lah Jum, padahal mungkin maksud saya, mohon maaf, sebetulnya bisa aja didelegasikan ke anaknya. Didelegasikan, kan kalau UMKM itu biasanya masih dikelola bareng-bareng. Sebetulnya mah tidak harus beliau, misalnya beliau kan lagi jaga warung atau apa, mungkin anaknya, mungkin sambil jaga juga, atau mungkin pasangannya gitu ya. Itu bisa diperdayakan sebetulnya. Ataupun hal dalam case tadi mencatat, sebetulnya kita bisa perdayakan tidak hanya untuk kita ya, sebetulnya bisa oleh UMKM-nya itu bisa oleh anaknya gitu ya, daripada dikasih jajan misalnya tanpa ada stimulus, mendingan pasien jajan ditambahan 10.000 tapi pangrekapkeun gitu, karena kan anak-anaknya sekarang tuh udah jago komputer, udah jago medsos gitu ya. Sayang kalau teman-teman UMKM itu
lingkungan sekitarnya nggak dikembangkan dimanfaatkan ya, Pak, ya. gitu. Jadi balik lagi ke produk. Jadi produk di kami itu selain yang tadi KUR, ada KMU, ada juga nanti produk UKM. Jadi UKM itu di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar. Nah, kan luar biasa ya, Pak Betul. Rifki. Jadi Wih, UMKM di kita itu sebetulnya punya banyak alternatif punya pilihan banyak produk. alternatif produk ya, Pak. KUR tertiasa, ayah KMU. KMU misalnya Abi tos naik kelas, Pak. Bukan hanya produknya aja, tapi saya pengen dapat plafon yang lebih. Ada UKM gitu yang sampai 5 miliar. Terus kemudian di sektor yang lain misalnya Abdi di bidang pertanian, Pak. Harga lagi turun nih misalnya nih padi, komoditas-komoditas tertentu nih. Sebetulnya ada juga yang namanya kredit resi gudang. Kalau pernah dengar kredit resi gudang gitu ya. Iya. Jadi nanti teman-teman tinggal memilih dan mencari gudang-gudang yang sudah tersertifikasi oleh Bapepti gitu ya. Nanti barang komoditasnya disimpan di situ misalnya ya. Misalnya padi, gabah atau rumput lautan semacam komoditas itu nanti turun resi ya dari lembaga terkait, itu resinya bisa dijaminkan ke bank. Oh, Gitu. Itu bisa mendapatkan pembiayaan yang namanya kredit resi gudang. Itu juga sampai dengan 500 juta 500 juta. atau 70% dari nilai resi Nilai gitu resinya, maksimal nilai gitu. barangnya. Jadi tunggu apa lagi kan ya? Jadi Betul. naon deui Apalagi yang ditunggu? iya, program pemberdayaannya ada, pembiayaannya juga lengkap. Kemudian sebagai yang dukungan yang lain gitu ya dari sisi apa namanya produktivitas yang lain nih, kita juga ingin membantu pekerja migran untuk tentunya menjadi sumber devisa juga ya, Ya. penghasil devisa juga. Nah, kita juga kan punya juga kredit KUR PMI. Jadi para pekerja migran aja kita bisa bantu atau support nih untuk dapat berkembang juga gitu ya. Jadi bentuknya adalah cost structure untuk akomodasi, untuk apa namanya masa pelatihan kan Pelatihan. itu bisa lewat itu Iya. gitu. Tapi memang ini tidak bisa datang sendiri. Biasanya harus melalui lembaga-lembaga yang sudah terkoneksi dengan pemerintah, lembaga-lembaga yang memang resmi menaungi pekerja migran lah ya, BP2MI, misalnya dan lain-lain. Jadi tidak bisa datang sendiri, itu aja bedanya. Tapi kan tadi keperluan hal tadi bisa terakomodir. Ya, Tapi memang saat ini baru dua nih, Taiwan untuk pekerja dan juga Jepang untuk magang gitu. Sementara ini. Tapi intinya kami Bank BJB sudah mempunyai program atau produk-produk yang sangat lengkap lah kurang lebih gitu. Luar biasa. Saya tertarik sama yang mesra nih Pak. Kebetulan di Uptrans itu kami basicnya memang diharapkan para penghuni itu sifatnya komunitas Pak. Nah, jadi tidak boleh berjalan usaha itu sendiri. Nah, tadi kan Bapak bilang itu berkelompok. Apakah memang secara persyaratan semua itu harus memang usaha baru? Atau memang sudah ada yang berjalan secara mandiri dan juga mungkin terkait persyaratan-persyaratan pribadinya nih Pak, apakah memang semuanya harus dalam konteks yang sama atau ditanggungjawabkan kepada satu orang ketua atau teknisnya lebih seperti apa nih Pak terkait yang mesra? Ya, jadi memang yang mesra ini betul berkelompok. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan itu sebetulnya mah kita membuka untuk startup itu artinya ada peluang nih yang baru mulai juga bisa. Tapi bagi yang sudah berjalan juga tentunya itu pasti bisa gitu ya. Jadi antara yang sudah berjalan dan baru mau tuh bisa diakomodir pada produk ini ya. Selama tadi yang bersangkutan melalui verifikasi SLIK ya nanti ya. SLIK itu adalah rapor teman-teman nih masyarakat yang sudah punya pinjaman, baik itu di bank, di leasing atau di pay letter bahkan ya. Itu nanti masuk SLIK gitu ya. Nah, itu selama tidak tercatat di SLIK-nya dapat apa namanya produk yang produktif ya, produk produktif ya dari lembaga keuangan itu bisa difasilitasi kredit mesra. Jadi, clue-nya adalah sebetulnya mau yang baru boleh, yang sudah mulai cenah abdi nembe 2 bulan tiasa gitu, apalagi itu kan bagus nih, sudah bagus. Itu bisa berkolaborasi gitu ya, dan tentunya memang kelompoknya itu minimal 5 itu saya kasih clue sih. Kalau bisa sih dilebihin. Anggaplah misalnya saya kumpulin 20 lah atau 10. Karena kenapa? Karena kan bank akan melakukan verifikasi nih. Misalnya tadi verifikasi SLIK. Bisa aja kan di antara 10 itu 3 orang atau 5 orangnya itu ternyata sudah pernah punya pinjaman gitu ya. Artinya kan nanti cut ya, tidak bisa
menikmati kredit mesra, tapi kan bisa kredit lain ya, Iya, betul. gitu ya. Tapi kredit mesra mungkin nggak bisa. Kemudian yang kedua, ketika ternyata syarat-syarat yang tadi disampaikan, misalnya KTP, KK, surat nikah, NIB, catatan keuangan tak aya, berarti kan akan ada apa namanya verifikasi atau asesmen lebih lanjut nih, bisa jadi tereliminasi lagi nih. Oke. Jadi lamun 5 ngepas gitu ya, Bisa gagal ya, Pak ya? ternyata yang proper hanya 2 gitu kan, Iya. jadi sayang nih. Oke, yang Jadi tiganya ngantos salah. sandi gitu, lagi harus nunggu lagi. Tapi kalau 10 ternyata yang gagal 3 kan 7 orang Masih masih bisa. bisa jalan gitu. Dan memang nanti akan dibentuk satu kelompok ini ada ketua kelompoknya. Jadi ketua kelompoknya memang nanti bertanggung jawab juga nih mengkoordinir dan mengelola teman-temannya. Biasanya yang ditunjuk itu yang menjadi sesepuh, biasanya Iya. ketua DKM lah, ketua RT lah, atau yang menjadi pionir ataupun motor lah biasanya di satu Siap. lingkungan tuh. Karena biasanya dengan kondisi itu ada moral obligation nih, jadi isin teh mah gitu ya, Iya. nggak enak teh mah enak. gitu. Tapi kalau nggak gitu, ya ini kan nggak akan jalan gitu. Nah, makanya clue-nya adalah tadi pilih lingkungan terdekat yang dikenal, karena dikenal pun belum tentu baik ya. Kadang dengan bestie pun minjem uang, sok hilap tuh dibayar. Nganjuk di warungna, sok hilap tuh dibayar. Jadi betul-betul tidak hanya bestie gitu ya. Jadi tidak hanya bestie, tapi memang orang-orang yang kira-kira, oh selama belanja ke warung saya selalu bayar gitu ya, tarang utang. Itu berarti bisa jadi mereka menilai karakter masing-masing tuh di Iya, situ betul. gitu ya. Ya kalau persyaratannya sebetulnya mudah. KTP, KK, surat nikah bagi yang sudah menikah. Itu kan kalau di BJB itu minimal 18 tahun bisa asal sudah menikah. Atau minimal 21 tahun bagi yang belum menikah itu bisa melakukan pengajuan gitu ya. Tapi jangan sampai cenah karena tadi 18 tahun can nikah, abdi nikah heula ini. Jangan ya. Gitu. Tapi itu bisa menjadi keleluasaan yang bisa diakses oleh teman-teman. Jadi kalau ngomongin persyaratannya sulit, saya rasa sih enggak ya. So kata Kang Mudah, Rifki, betul. KTP, pera aku tegaduh KTP. Iya. Kakak kecuali dicoretnya jika kan gitu ya. Surat nikah, kalau yang udah nikah biar aku Nikah, tegaduh. udah. Tapi kenapa abdi mah pasangannya sudah meninggal, kan ada surat kuning. Surat, ya. Itu bisa dilampirkan. Pak, mohon maaf, ternyata pasangan saya kami sudah berpisah, kan ada surat cerai. Ya. Itu bisa disertakan di situ. Jadi jangan khawatir. Nah, syarat-syarat yang lain tambahnya adalah kan lolosli, kemudian punya NIB gitu ya, punya legalitas kan. Logikanya gitu ya, Pak Rifki ya. Kan kita mau berusaha entitas itu supaya menjadi suatu branding atau identitas buat kita, piraku tegaduh legalitas Ya, gitu ya. betul. Dan saat ini mungkin Pak Rifki juga saya yakin melalui Disperkim juga bahkan dari Disperkim pun sudah ikut Ya. concern juga kan ya, Betul. membantu teman-teman untuk betul ya bikin Ya, NIB. kita dampingi bikin NIB, Ya. kita dampingi halal, kita dampingi. Nah, gitu kan. PRT kita dampingi. Nah, jadi apalagi nih yang susah teh, Betul. tinggal niatnya, tinggal horeamna lah nama memang dihilangkan. Terus yang selanjutnya adalah punya catatan gitu. Sebetulnya catatan itu kan macam-macam kalau UMKM-nya, ada yang nyatatnya tuh di bungkus rokok, ada yang nota, ada yang di buku. Iya. Nggak apa-apa gitu, karena nanti ada kami nih fungsi perbankan yang hadir. Yuk, Betul. kita bantu untuk scale up. Scale up tuh banyak sudut pandangnya. Mungkin kalau yang dalam hal itu mungkin dari sisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Ayo mulai kita rajin untuk merekap. Bagaimana cara ngerekapnya? Betul. Ya, Pak. Kami punya nanti aplikasi mudah-mudahan segera launching kan apa namanya? Dulu namanya Cakap, catatan akuntansi lengkap gitu ya. Nanti ada lagi aktual. Sedang dikembangkan nih aktual gitu. Akuntansi handal gitu ya. Nah, ini tuh akan membantu teman-teman untuk bikin laporan keuangan, tinggal masukin kan. Oh, tinggal input aja ya, Pak. Nanti bisa tergenerate jadi laporan laba rugi, jadi neraca gitu ya, sederhana gitu ya, bahkan bisa menjadi POS, kasir digital juga bisa. Kasir digital. Jadi kita akan bantu ke arah sana gitu, tapi kita scale up lah, kita step up lah, one by one gitu ya, sok nyatat lah gitu. Udah mulai rajin nih. Sok kita kan punya media dari Bank Indonesia ya, KRIS gitu ya. Yep, betul. Sok ngangge KRIS lah gitu. Kenapa? Selain buat kami juga untuk mengakses gampang gitu ya. Buat ibu, buat teman-teman UMKM juga jadi lebih transparan gitu ya. Betul, Jadi Pak. lebih gampang mengontrolnya. Jadi mau Betul. rencana, Pak Abdi omsetnya 1 juta, ya saya bisa lihat dari situ Dari gitu. KRIS. Kalau sekarang kan 1 juta
Nah, di luar kepala Pak, abi tegaduh catatan. Nah, kan kita Itu yang bingung salah ya ya, Pak ya. mengaksesnya. Jadi teman-teman di sini mungkin yang perlu diluruskan adalah kalau kami ke PNS, ke yang berpenghasilan tetap itu kan ada slip gaji. Ya, Itu asesmennya lewat situ gitu ya. Tapi kalau teman-teman pelaku usaha kan kita menilainya salah satunya dari adalah mana? dari laporan catatan, keuangan, laporan dari keuangan. catatan gitu. Yang namanya omset sejuta itu kan saya lihat omset sehari benar gak sejuta. Lagi turunnya itu lagi musim apa? Lagi kondisi apa nih? Apakah ketika misalnya anak sekolah libur jadi turun gitu ya? Apakah naik ternyata pas mau lebaran? Itu kan ketahuan dari Iya, catatan catatan. gitu. Kalau nggak nyatet mah kan ngawang-ngawang. Jadi Ngawang-ngawang, kami juga ternyata. makanya mungkin teman-teman sesah atau ternyata nggak mendapat tuh karena tadi kami tuh sulit menilainya badai kenging 10 juta, badai kenging 100 juta sesah. Kami Iya, tegaduh nggak ada catatan penilaiannya. gitu, sesah gitu. Jadi akhirnya sebetulnya dari teman-teman sendiri sebetulnya berangkatnya Iya, betul. gitu. Tapi kalau dibilang tadi can ada abi mah teu sepuh, Pak. Ibu gaduh Bingung. putra teh tak eta tuh putrana Bang di pewarang ieu tos sakolana no SMP, SMA, anak SD aja ya. Sekarang Nggak udah bisa bisa nyatet-nyatet ya, gadget Pak. gitu. Nah, maksudnya Iya. bisa diberdayakan ke keluarga sekitarnya. Jadi kalau ngomongin persyaratan, saya bilang sih tentunya ini masih Ya, dibilangnya ya mudah lah ya, Pak Ripi ya. betul. Mudah Pak. Mudah Nggak susah sekali. ya. Apalagi kalau pakai kris ya, Pak. Kan Nah, sudah terekap di rekening koran ya, Pak. sudah terekap dan perlu kami sampaikan juga salah satu keunggulan krisnya Bank BJB itu kami tentunya sangat concern juga nih terhadap UMKM itu real time settlement hari itu uangnya masuk hari itu. Karena mohon maaf nih izin, kadang ada yang H+1, Iya, betul. ada yang H+2, apalagi kalau hari libur nih merah. Terus loncat lagi, sedangkan kan UMKM itu, pelaku UMKM itu kan pengennya modal hari itu tuh kita dapat belanjain Belanja lagi. lagi, Jadi kalau betul. misalnya lompat-lompat, sebetulnya kan menjadi kendala juga. Iya. Nah, kami karena concern sok settlement hari itu masuk hari itu gitu ya. Kemudian yang kedua, itu juga sebetulnya akan membantu perapian catatan. Karena tadi Pak Rifki misalnya menyebutkan omset 2 juta, ternyata mana Pak Rifki di Mana 2 ternyata juta? karena ternyata lompat 2 hari, lompat 3 Iya, hari kan jadi nggak sebetulnya ada. jadi ngarapi juga. Nah, Ngarapi. tentunya fungsi kris di kami itu sebetulnya adalah untuk tadi mendigitalisasi aktivitas transaksional, membantu Bapak Ibu, teman-teman masyarakat UMKM juga untuk bisa lebih memonitoring usahanya. Bahkan gini, secara bisnis sebetulnya kalau saya pribadi nih ya, lamun bade balanja misalnya saya Batagor, ari mun kukes mah abdi kita gitu ya. Saya bawa uang 10.000 tuh udah aja selesai di situ ya. Iya. Padahal pas kita mau jajan teh kabita ya. Waduh, di rumah ada anak, ada anak, istri, ada ini. iya. Saya tuh pengennya jadi beli 4, beli 5, tapi Nggak ada cash. cash gitu ya, mau bawa 10.000, akhirnya cukup di situ Bisa. perbelanjaan tuh. Tapi kalau pakai kris, selama yang bayarnya punya mobile banking, bank manapun, jenis e-commerce apapun itu bisa transaksional di kris BJB. Jadi kan tadi belanja teh bade 10.000, ketika pakai kris, kabita hoyong meser sagala kan jadi 100.000, jadi 150.000, jadi 50.000. Jadi bisa membantu juga sebetulnya terhadap omset. Nah, kemudian yang selanjutnya kan biasa lamun misalnya belanjanya, kalau misalnya belanja tuh susah kembalian, gitu ya. Gitu. Paribasa teh sama permen gitu ya. Sok hoream kayaknya Paribe ya. Ya angsurannya atau kembalinya sama 500.000 permen ya gitu ya. Iya. Suka males kan ya. Betul, Tapi kalau pakai kris sudah nggak ada alasan lagi. Beli Saya sekian, bayar sekian. 12.500 ya tinggal ngetap. 12.700 tinggal ngetap. Jadi selain membantu pencatatan, membantu aktivitas transaksional yang juga bisa membooster sebetulnya peluang untuk omsetnya. Betul. Gitu, Pak Rifki. Dan Pemda pun sudah pakai kris, Pak. Kami Nah, kan ada KKPD ya, Pak ya. Ya, Gitu. betul, Kita betul. juga, sekarang karena kita bersahabat dengan UMKM di Pemda juga sekarang kalau beli makan dan minum Nah, bisa langsung pakai kris, Pak. aduh kan sudah mulai berarti kan? Udah, gitu. Saya main ke SD tempat anak saya sekolah juga tukang cilok pakai kris, kris. gitu ya. Tukang basreng pakai kris. Betul. Jadi artinya sudah tidak ada batasan lagi nih. Ternyata katanya yang kris mah kudu nu di mall. Enggak. Bahkan sekarang pengamen aja nih. Ada ya, yang pakai kris ya, Pak? Ada yang pakai kris. Jadi nggak ada alasan lagi nih. Betul. Parkir aja pakai kris ya, Pak. Dan sebetulnya
syaratnya itu kan sangat mudah Ya. gitu. Punya tabungan, misalnya Betul. di Bank BJB lah ya, tentunya itu kan gratis Gratis. bikin kris. Jadi, muntah alasan apa lagi yang Betul. akan teman-teman sampaikan Dan gitu. komunitas di Aptran udah saya suruh dan fasilitasi buat kris semua, Pak. Nah, Di Bank BJB juga. berarti itu ya, berarti teman-teman tadi kita udah spill nih bahwa Iya, kris itu gunanya kayak gimana dan gratis gitu di gratis. BJB, dan tadi settlement hari itu masuk hari Masuk itu hari itu. gitu ya. Nah, itu kurang lebih dari Siap. Pak Terima Rifki. kasih nih Pak Aul nih. Banyak nih ilmu yang Ah, kita dapat hari ini. Mungkin ini Pak Aul sebagai mungkin akhiran kita nih oke. bahasan eh tantangan atau strategi atau apa ya, peran atau seperti apa nih kira-kira dari pesan dari Pak Aul atau dari Bank BJB terkait tadi UMKM di Jawa Barat. Memang kegiatan atau step by step yang paling efektif untuk kita bisa mengembangkan UMKM itu atau usaha itu seperti apa nih Pak gitu, Iya, dari iya. sisi memang dari perbankan atau seperti apa gitu Pak. Siap. Oke, sebagaimana tadi yang telah disampaikan, jadi kami tentunya karena memang sudah mempunyai tupoksi ya, sudah mempunyai program yang memang sudah apa namanya berjalan lah ya, dan setiap tahunnya kami tentunya terus kami jalankan juga dan juga terus kami kembangkan. Nah, melalui program tadi yang saya sampaikan, tetap kami melalui program pesat ini beserta turunan-turunan apa namanya inti-inti daripada programnya tentunya akan kami terus jalankan. Jadi untuk para teman-teman UMKM yang tadi kesulitan dari sisi pengelolaan, manajemen keuangan, dan edukasi, kami punya pesat wirausaha baru. Kami bisa berbagi, sharing, edukasi, ilmu, informasi gitu ya, terkait dengan pengetahuan perbankan ataupun hal-hal lain tentunya yang dari sisi perbankan yang tentunya itu bisa bantu para teman-teman untuk scale up. Jadi kami akan terus dampingi, kami akan terus hadir gitu ya. Tentunya ketika teman-teman bermitra secara resmi dengan kami, maksudnya menjadi debitur gitu ya, itu teman-teman akan lebih banyak manfaatnya. Sebagai contoh, mungkin kemarin ada pelaku usaha UMKM di bidang apa namanya kopi lah ya, kopi, budidaya kopi itu sudah ada yang ekspor, Pak. Oke. Kemarin dilepas ekspornya di sini di Takakor di Gede Bage itu ke Belanda. Luar 18 biasa. ton kopi Wanoja. Wanoja artinya wanita dan memang isinya 80% itu Pekerjanya petaninya wanita. wanita. Oke. Jadi kami itu kalau kita ngobrolin secara besaran ya, secara bisnis kita serap, secara pemberdayaan kita lakukan, bahkan pemberdayaan terhadap perempuan Perempuan. juga secara otomatis Betul. kita lakukan karena melalui program tadi ya. Kemudian juga Penyerapan tenaga kerja ya, Pak, ya. tenaga kerja juga gitu, padat karya. Jadi padat karya iya, pemberdayaan terhadap perempuan khususnya iya, kemudian penyerapan dari sisi bisnis iya, menaikkan kapasitas usaha dan apa namanya menaik kelaskan juga kami lakukan. Nah, program-program tadi tentunya akan terus kami laksanakan. Tapi tentunya ini tidak dapat dilaksanakan, tidak dapat kita maksimalkan kalau teman-teman apa namanya sungkan Yap. atau izin atau tidak mau bermitra atau bersinergi dengan program-program yang kita sampaikan. Jadi kadang gini Pak Rifki ya, saya menilai kapasitas usahanya misalnya anggaplah bisa dikasih sekian. Tapi abi mah hoyong nambut nama alit weh. Karena mun ditilik-tilik mah gitu ya cek bahasa Sunda mah sigana ada teporoyogi artos saya. Pas ditanya perlunya apa emang ternyata perlu berjejaring. Perlu bernetworking. Kenapa? Tadi kami bisa bantu bisnis matching gitu ya. Saya ketemuin dengan calon bayar yang lain. Saya ketemuin dengan calon supplier yang lain. Dan program-program ini akan terus kita laksanakan. Karena tidak hanya berhenti di lokal, kami juga sebetulnya sudah bekerja sama dengan channel-channel atau agregator eksportir. Siap. Makanya tadi misalnya Wanoja, kemudian nih yang lagi yang saya pakai jam tangan pala ini kan mitra kita juga gitu ya, mitra Bank BJB. Kita berbangga kenapa? Karena selain produknya juga bagus loh ya. Ini juga kalau kita katakan green financing juga sudah green financing gitu ya karena zero waste ya, sudah memanfaatkan limbah kayu dan memang hasilnya juga bagus.
dan sudah dipakai di sebutannya G20 gitu ya. Yep. Di lingkungan kedinasan khususnya di Jawa Barat sudah pada Sudah tahu pakai. gitu ya. Sudah pada tahu. Nah, tentunya dengan hal-hal seperti itu kami bangga, Iya. UMKM-nya juga bangga gitu, sama-sama kita bersinergi tumbuh bersama. Betul. Kemudian juga di kesempatan-kesempatan yang sifatnya harus menawarkan potensi opportunity untuk kurasi ekspor, kami juga kasahadi mencoba sesuatu ya pasti kan ke keluarga. Betul. Keluarga kami siapa? Yang mitra UMKM binaan. Jadi Siap. kalau misalnya banyak yang nanya, BJB ngadain Bajar UMKM, kumaha carana ngiringan, BJB aya expo di West Java Festival ulang tahunnya berat, kumaha supados tiasa ngiringan? Ya itu benefit-benefit di luar Benefit. pembiayaan itu Betul. sebetulnya itu. Jadi untuk brandingnya naik, Iya. mengenalkan produknya lebih luas gitu ya, bahkan ekspor, Yap. bahkan makin dikenal. Contoh kami di beberapa kesempatan expo ya yang diselenggarakan oleh kemarin ulang tahun Kota Bandung, ulang tahun Jawa Barat, bahkan ulang tahun Kabupaten Karawang. Ini sate Karmel dari Lembang, Bandung Barat lah ya, yang ada di floating market gitu ya, ada di PPJ, ada di floating market, ada di KBP, itu kami selalu bawa tuh ke beberapa event itu. Beliau saat ini secara brandingnya di kedinasan sudah dikenal gitu ya, sampai Pak Kadis gitu ya. Mungkin misalnya aya acara rencana nya gitu ya, di ulang tahun BJB kami ajak gitu ya, di beberapa kegiatan maksudnya yang sifatnya mengumpulkan UMKM kami ajak. Nah itu mungkin teman-teman masyarakat sebetulnya benefit-benefit lain ketika kita bermitra dengan suatu lembaga keuangan, khususnya perbankan dan Bank BJB. Karena bahkan ketika teman-teman secara komersilnya bayar gitu kan, jalurnya beda lah ya. Betul, Pak. Kan satu tenan misalnya berapa per hari, wah sabaraha itu. Mendingan kalau bermitra mah itu Sudah kami free gitu ya. Kemudian kami juga akan kurasi dulu. Tapi tentunya tetap kami kurasi ya Bapak Ibu. Bukan berarti otomatis. Nanti kan sesuai kebutuhan acaranya. Pak ya. Acaranya butuh yang kuliner, A, B, C, D, saya bawanya ini. Nah, jadi benefitnya tadi ya, bisnis matching, di kegiatan-kegiatan kami, misalnya insya Allah kami bantu dorong juga, ada potensi ekspor, juga kami tentunya ikut sertakan, dikurasi barangnya atau produknya. Jadi mungkin teman-teman di sini ya, masyarakat atau pelaku UMKM di Jawa Barat dan di Bandung, sebetulnya mah kalau di bayangan yang ekspor tuh kudu barang-barang branded, enggak juga gitu. Di Cianjur, bandrek susu ya, diekspor ke Timur Tengah, ke Bangladesh. Kemudian keripik rumput laut di daerah Pangandaran gitu ya, di daerah Ciamis, diekspor juga gitu ya. Dibantu ketika ada suatu agregator, abdi periogena ABCD, ya kita lah ya, Bang BJB nggak jauh-jauh, diajak sahanya keluarga. Yang keluarga. Sahanya usahana di bidang tadi misalnya keripik rumput laut kan kita kan cari nih, oh ada si ibu iya si bapak ini. Nah hal itu mungkin nggak akan ditemukan, nggak akan bisa dapat opportunity-nya kalau nggak berkeluarga atau bermitra dengan kita gitu. Itu sih kurang lebih. Jadi program-program pesat tadi akan terus kita jalankan, pesat wirausaha baru, pesat kapasitas usaha untuk yang scale up, dan pesat go digital, termasuk digitalisasi tadi dari sisi pencatatan kami juga mudah-mudahan segera luncurkan. Ada juga satu aplikasi di Sentra itu untuk bertemunya nih para pelaku UMKM melalui satu aplikasi gitu, nanti terkumpul di situ mereka bisa melakukan bisnis matching sendiri, berkenalan mangga gitu ya. Mereka bisa memasarkan di situ, tapi izin mohon maaf ini bukan seperti e-commerce ya, kami hanya mempertemukan saja di situ. Jadi mangga bisa berkomunikasi, bisa mengakses materi-materi yang sudah kami sampaikan, itu bisa ada di situ tuh materi-materi perbankan. Jadi bisa belajar juga di sentra itu ya. Bisa juga tadi karena kami punya ruangan atau sentra UMKM gitu ya, punya ruangan khusus. Kalau mau pinjam ruang rapat, buat rapat di kantor kami bisa. Free melalui aplikasi itu nanti order, atau mau konsultasi usaha di situ juga bisa. Jadi sebagai informasi kita di pesat ini punya 6 sentra. Bukan hanya saya Pak Rifki. Jadi saya mewakili sentra Bandung Raya, ada sentra Pakuan berarti wilayah Bogor, Jabodetabek dan sekitarnya, ada juga sentra Priangan Timur itu base-nya di Tasik, ada juga sentra Cirebon, ada juga sentra Banten. Dan ada juga sentra Surabaya. Jadi ada 6 layanan sentra yang tentunya bisa diakses oleh
seluruh pelaku UMKM baik di Jawa Barat ataupun di Indonesia luar ya, Jawa Pak. Barat. Kenapa? Luar Karena Jawa tadi Barat. sekali lagi Bank JB itu sudah besar. Sudah ada di 14 provinsi, sudah ada di Bali, sudah ada di Medan, sudah ada di Kalimantan. Jadi patutlah berbangga gitu karena Hadi kalau kita warga Jawa Barat sendiri yang tidak ikut mensupport, Betul. siapa lagi lah. Jadi tunggu apa lagi? Kalau mau bermitra sangat mudah. Kalau mau informasi-informasi yang ingin diakses, kita kan teman-teman bisa follow IG Bank BJB ya di Psikredit UMKM. Nanti akan di spill adalah nanti ya. Jadi bisa di follow di situ nanti. Oh bincang bisnis itu hari Jumat ini materinya apa? Nanti bisa di situ dilihat. Atau ada informasi atau kegiatan apa? Nanti bisa di situ gitu. Siap. Nanti juga mangga di-share juga kontak saya kalau mau konsultasi atau ngobrol-ngobrol itu boleh. Siap. Kurang lebih itu Pak Rifki dari Terima kasih. program-program yang ada di kami khususnya di Psikredit UMKM. Terima kasih Pak Aul, begitu Sobat Uptrans. Bagi para penghuni, tinggal tunggu waktunya nanti kita roadshow mungkin ya Pak. Saya tadi udah ngobrol ya Iya, dengan Pak Rifki bahwa kalau biar ketemu lebih langsung, lebih enak ya, lebih enak, lebih jelas. Jadi nanti kita ngobrol ya. Betul. Ngobrol kayak gini, santai. Jadi kalau kita tidak tong kaku-kaku lah ya. Kita mah nyantai, Diskusi kita santai. boleh nanti sharing teman-teman UMKM apa tadi? Apartemen transit Pak. Apartemen transit. Boleh nanti kita roadshow ya, mangga diagerakan. Kita nanti keliling ke Ujung Berung, Rancaike gitu. Batu Jajar. Ya. Siap. Nanti kita keliling supaya para komunitas nih, khususnya komunitas yang sudah kita bentuk-bentuk itu bisa berkembang. Ya. Siap. Mungkin itu. Jadi terima kasih Paul atas kehadirannya, suatu kehormatan bagi kami kita bisa ngobrol terkait UMKM yang ilmu yang sangat luar biasa Pak. Siap, atur nuhun sami-sami. Khususnya bagi para Sobat Uptrans. Jadi para Sobat Uptrans, terima kasih atas stay tune-nya di PPJ. Kita nanti bertemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata dari saya, Rifki Cahya dan juga Paul. Pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tetap di PPJ, Podcast P3JB Juara. Ya, siap. Terima kasih, Paul. Luar biasa.